nanti. Madrasah saja gitu. Tapi buat madrasah. Madrasah DDI Alia. MA DDI Alia. Kilongan. Itu praktik dulu. Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Saya PHP. Oh iya sudah. Sudah. Yang belum bisa join. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mau tes suara saya. Apa suara saya terdengar? Sudah. Jelas, Pak, jelas. Jelas sekali. Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Mikrofonnya di sini. Pada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangde yang kami hormati, Bapak Zainal Abidin, sebagai MPD MAG, Bapak anggota Pokjawas, Bapak Zainuddin Abbas, selain sebagai moderator, Bapak, Ibu, Kepala Madrasah, baik MI, MTS maupun MA, se-Kabupaten Bangde. Terdengar suaranya kamari kayak begitu. 80. Ibu ini suara. Teman saya, Bu Tuti, selaku Islam, yang kami hormati, Bapak Ibu, para peserta pelatihan virtual media pembelajaran online yang kami banggakan. Pertama-tama, sebagai seorang muslim, mari kita memuji Allah. Dialah pencipta kita, dialah zat yang memberi rezeki kita, dialah yang memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat beliau, keluarga beliau, dan umatnya sekalian, termasuk kita yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah karena selama 5 hari kita semua, baik pemateri, moderator maupun peserta serta kru Pendis yang telah mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu selama 5 hari ini banyak sekali materi yang kita dapatkan dari para pemateri. Tentu juga setelah ini harus ada peningkatan kinerja kita, terutama di masa pandemi seperti ini. Acara hari ini adalah, atau acara kali ini adalah acara penutupan ya, yang kami pandu, ya, di mana acara kita pada siang hari ini, pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam, sekaligus beliau akan menutup secara resmi acara ini. Ketiga, baca doa atau pembacaan doa. Keempat, penutup. Menginjak acara pertama, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita mengikuti sambutan sekaligus penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam yang terhormat, kami sebut nama beliau, Bapak Zainal Abidin Sagid MAG. Pada beliau kami silakan dengan hormat. Fadhil.
Pak Kasih, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengawas madrasah, yang saya hormati seluruh narasumber pelatihan pembelajaran virtual, yang saya hormati seluruh kru, baik host, moderator, yang saya hormati kepala madrasah, baik negeri maupun swasta, RA, MI, MTS, dan MA, yang saya cintai dan saya banggakan, peserta pelatihan, guru-guru saya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengawali sambutan ini mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita bisa menyelesaikan rangkaian kegiatan pelatihan ini dari hari pertama sampai hari ini, alhamdulillah, dengan keseriusan kita, kesungguhan kita bersama, sehingga kita bisa bersama-sama di pelatihan secara virtual. Saya juga mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. serta para sahabat, para keluarganya. Alhamdulillah, saya bisa hadir bersama-sama di hari terakhir ini dalam kegiatan penutupan pelatihan virtual, pembelajaran virtual oleh teman-teman di seksi Pendis. Walaupun saya baru tampil, tapi saya memantau perjalanan kegiatan ini dari awal sampai selesai. Meski saya berada di luar kota, saya menyempatkan diri untuk selalu melakukan pemantauan dan melihat geliat seluruh peserta dan narasumber. Saudara-saudara, guru-guru saya yang saya cintai dan saya banggakan, kesempatan ini saya mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai untuk menutup kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada penutupan hari ini. Beliau menitipkan salam sekaligus permohonan maaf kepada kita semua dikarenakan beliau masih tidak kondusif situasinya. Saya bersama-sama beliau kemarin ke perjalanan dari Palu dan alhamdulillah bisa sampai
dengan selamat, sehingga beliau menitip pesan untuk mewakilkan menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Yang kedua, Kepala Kantor memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh narasumber, seluruh panitia, teman-teman kru, pengawas, pada Pendes Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Ini adalah langkah awal kita untuk melakukan optimalisasi dan peningkatan SDM bagi guru-guru kita dalam menyikapi situasi pembelajaran kenormalan baru. Oleh sebab itu, saya juga tentunya menyampaikan terima kasih yang begitu sistem dalam aplikasi Zoom dengan keterbatasan kami sehingga bisa cover 100 live streaming lewat YouTube maupun live lewat sosial media. Oleh sebabnya saya sangat terharu melihat geliat dan antusias teman-teman peserta, dan ini semua akibat dukungan dari teman-teman, saudara-saudara saya, kepala madrasah, baik negeri maupun swasta. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, Kementerian Agama melalui Seksi Pendis tentu selalu mengembangkan diri, memfasilitasi ruang-ruang kepada guru-guru kita, mengeksplor kemampuannya, dan peka terhadap situasi yang kita alami hari ini. Sehingga kami dari Seksi Pendis yang melibatkan pengawas madrasah, bahkan seluruh pengawas, guru-guru kita yang memiliki SDM yang bagus, guru-guru kita yang memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pendampingan kepada guru-guru kita yang ada di madrasah melalui pembelajaran virtual atau pembelajaran secara online. Hal ini kemudian kita lakukan seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah learning management system. Saya membahasakan ini adalah sebuah sistem pembelajaran dalam bentuk virtual pada madrasah. Kegiatan ini diulas secara mendalam bagaimana perubahan paradigma serta tataran praktis dunia pendidikan kita, terutama di madrasah, di tengah kemajuan teknologi yang semakin masif. Saat ini pembelajaran secara online membutuhkan perubahan paradigma dari semua stakeholder. Orang-orang yang berkepentingan dalam pembelajaran secara online ini. Saya menitik beratkan kepada semua yang ikut serta dalam atau yang berkepentingan dalam pembelajaran online ini untuk saling mendukung, untuk saling menyupport terhadap keberlangsungan pembelajaran virtual. Karena kalau kita tidak saling support, maka sehebat apapun kemampuan kita, itu tidak akan mampu mencapai target. Tetapi jika kita lemah misalnya dalam penggunaan pembelajaran secara virtual, namun kita punya semangat yang tinggi, didukung oleh mereka yang berkepentingan di dalamnya, maka situasinya tentu akan berubah.
kita akan secara selalu continue untuk mengembangkan diri kita, kemampuan kita dalam pembelajaran secara virtual. Saudara-saudara, guru-guru saya yang saya hormati, penggunaan pembelajaran secara daring di dunia pendidikan kita, terutama di madrasah, itu mampu memberikan opsi pengelolaan yang lebih modern dan terukur. Nilai kemodernan ini tentu kita akan menyesuaikan semakin kompleks seperti ini, maka sedikit dan perlahan kita akan tertinggal dengan perubahan kemodernan, dengan laju perkembangan situasi dan zaman kita hari ini. Maka disinilah pentingnya bahwa penggunaan pembelajaran secara daring dalam dunia pendidikan itu memberikan opsi pengelolaan bagaimana terkelola dengan prinsip manajemen mutu, manajemen modern, tapi pastikan itu harus terukur. Nah, learning management system itu sangat bermanfaat karena membantu dalam pengelolaan penilaian peserta didik, pengelolaan pembelajaran, proses pembelajaran, komunikasi yang secara virtual, bahan ajar, demikian juga dengan pengalaman belajar, pengalaman pembelajaran dari rumah selama masa COVID-19 dengan menggunakan sistem daring atau online. Ini menjadi sebuah keharusan dalam pendidikan di madrasah. Itu yang harus kita optimalkan. Nah, pembelajaran lewat daring dengan pemanfaatan teknologi ini juga tidak semudah yang kita pahami dan tidak semudah juga kita bayangkan. Tetapi dia menuntut adanya skill, menuntut adanya keterampilan bagi guru dalam menggunakan perangkat teknologi agar pembelajaran tetap bisa berjalan meski melalui online. Pemanfaatan teknologi menjadi senjata utama seorang guru hari ini. Saya ulangi sekali lagi, pemanfaatan teknologi itu sekarang menjadi senjata utama bagi guru-guru kita. Saya sangat semacam terinspirasi, kemudian terpanggil bagaimana teman-teman kita, guru-guru kita yang memiliki kapasitas, pengawas-pengawas kita yang memiliki kapasitas, kepala-kepala madrasah kita yang memberikan support bahwa ayo lakukan sesuatu di tengah kesulitan yang kita hadapi hari ini. Anak-anak kita yang menjadi fokus perhatian kita semua. Jangan mereka mengalami ketertinggalan. Mereka tidak mendapatkan pendidikan yang merata. Mereka tidak mampu mengakses proses belajar mengajar secara merata. Kita semua sadar dengan situasi kita yang kita hadapi hari ini. Tetapi hanya karena komitmen kita yang kuat, semangat juang kita bersama guru-guru untuk melakukan perubahan, baik itu perubahan mindset pemikiran kita, maupun aktualisasi dalam pembelajaran kita. Kita semua terpanggil untuk itu. Sehingga saya merasa berempati
sekaligus simpatik kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, guru-guru saya yang saya cintai. Jangan ini menjadi penghalang. Ayo kembangkan diri kita. Lakukan pembelajaran, saling membantu dengan teman sejawat. Jangan menyembunyikan kepintaran kita. Jangan menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah tereksplor. Tapi bantulah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum bisa menggunakan IT, bantu mereka sehingga bisa menggunakan IT. Lalu kemudian mari kita bergeser dari paradigma lama kita menuju kepada paradigma yang menuntut adanya SDM, soft skill maupun hard skill. Ini kita tidak boleh bermain-main dalam pengelolaan pendidikan hari ini. Kita dituntut semua. Dan saya sangat gembira sekali terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman semua. Pendis Kementerian Agama Kabupaten Banggai memberikan ruang, memberikan solusi, fasilitator. Jika kami mengalami keterbatasan, mari kita saling membantu. Kepala-kepala madrasah, ayo bantu guru-guru kita, kembangkan potensi mereka. Karena di sana ada sekitar berapa ratusan ribu, misalnya 121 ribuan siswa kita yang menuntut pemikiran-pemikiran kita, ilmu dari kita. Nah, kalau kemudian kita hanya tidak mau mengoptimalkan SDM yang kita miliki, maka kita semua sama. Kalian gagal, kami juga gagal. Tapi kalau kemudian ibu bapak guru saya berprestasi, selalu berinovasi, Anda sukses, kami juga sukses. Semua ikut sukses. Guru-guru kita yang berkontribusi positif, tentu kepala madrasah juga merasa bangga dengan kontribusi itu. Pengawas juga bangga. Tetapi kita tidak hanya boleh bersenang-senang di balik kebanggaan itu. Itu adalah sebuah cambuk bagi kita untuk selalu lebih proaktif. Nah, itulah salah satu manfaatnya. Ibu bapak guru yang saya hormati, untuk pemanfaatan teknologi pembelajaran tetap bisa berjalan secara online. Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran tidak hanya melulu harus tetap tatap muka di kelas, tetapi pembelajaran teknologi kita ini dilakukan secara virtual. Di tengah perubahan kondisi kita hari ini yang masih bergeliat dengan virus corona, tetapi jadikanlah itu sebagai pendorong kita untuk lebih mengasah kemampuan kita dan lebih mengoptimalkan sisi SDM yang kita miliki semuanya. Di tengah perubahan teknologi, ibu bapak sekalian, di madrasah berupa peningkatan kualitas SDM dan karakter anak didik tetap harus bisa tercapai. Perubahan karakter anak-anak kita, meski dalam situasi seperti ini, kami mendorong agar supaya tetap bisa tercapai. Pola pembelajaran dari rumah selama masa COVID di lingkungan madrasah itu menggunakan 3
pola berdasarkan penilaian dan pengamatan kami bahwa madrasah kita itu menggunakan ada 3 pola. Yang pertama adalah full daring. Full daring ini pembelajaran jarak jauh dengan penggunaan internet, sarana komunikasi, baik laptop maupun penggunaan handphone. Ini ada madrasah kita full daring. Tentu kami memberikan support untuk lebih efektif. Jika kemudian guru-guru kita terkendala dengan data misalnya, ayo bantu siswa kita yang miskin terkendala dengan data, ayo bantu. Insya Allah itu tidak menjadi sebuah temuan. Karena itu memang proteksinya diperuntukkan untuk itu. Agar supaya memastikan seluruh siswa kita itu bisa mengakses proses belajar mengajar nantinya yang akan kita helat mulai di bulan Juli. Ada beberapa madrasah dalam catatan kami itu menggunakan full daring. Yang kedua, ada beberapa madrasah kita itu semi daring. Artinya apa? Semi daring itu ada yang sebagian dalam satu madrasah bisa online. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak bisa online. Ini perlu disikapi bersama oleh teman-teman pengawas, oleh teman-teman kepala madrasah. Ayo kita bersama-sama. Semua itu bisa kita lakukan. Yang penting kata kunci adalah mengorganisasi satuan pendidikan kita secara kompleks. Ya, yang begitu kompleks, tetapi bisa kita lakukan yang penting dengan semangat. Kemudian melibatkan semua komponen yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada yang mix in, on, in. Guru kunjung. Ini ada madrasah kita. Mix in, on, in. Guru kunjung namanya. Terutama bagi siswa-siswa kita yang ada di RA maupun di MI. Yang tentu belum bisa menggunakan perangkat handphone misalnya. Itu dilakukan kunjungan oleh guru-gurunya. Tapi sesuai dengan kondisi geografis. Itu harus direncanakan semua dengan matang. Sebelum kita memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Nah, semua ini yang kita lakukan, baik itu full daring, semi daring, maupun kunjungan guru, bagian ikhtiar kita agar tujuan pendidikan kita bisa tercapai. Pembelajaran bisa terwujud di dalamnya. Dan sistem pembelajaran daring atau online itu terbukti mampu menaikkan hasil uji kompetensi guru. Saya ulangi ya, hasil riset bahwa terbukti pembelajaran daring atau online itu mampu menaikkan hasil uji kompetensi guru secara online. Nah, Ibu Bapak guru yang saya hormati, untuk proses daya dukung pembelajaran, saya memohon dan meminta kepada seluruh kru yang ada di Pendis untuk selalu bersama-sama menjadi fasilitator agar supaya seluruh madrasah kita itu bisa mengakses proses pembelajaran, baik itu virtual maupun non-virtual atau offline. Kita berikan daya dukung. Daya dukung kita adalah memberikan pelayanan kepada mereka
Secara kontinu kita berikan pembinaan. Secara kontinu kita meningkatkan mereka punya SDM melalui pengawas. Nah, itu untuk daya dukung. Bagaimana pembelajaran kita, proses pendidikan di madrasah itu bisa tercapai dan terwujud bila didukung dari seksi Pendis yang notabene-nya punya ruang akses terhadap proses pembelajaran di madrasah semua jenjang. Yang kedua, dukungan dari Pokjawas. Saya juga meminta kepada seluruh pengawas melalui Ketua Pokjawas, optimalkan seluruh anggota Pokjawas, terutama kepada wilayah binaan. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Tantangan kita semakin besar. Anak-anak kita, peserta didik kita, mengharapkan sebuah hasil yang optimal. Guru-guru kita mengharapkan sebuah proses untuk mencapai optimalisasi terhadap siswa kita. Proses bagi guru-guru kita itu harus ada dukungan dari pengawas. Kita berharap semua guru-guru, baik PNS maupun non-PNS, memiliki geliat yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dukungan kepala madrasah. Saudara-saudara saya, kepala-kepala madrasah, ayo kita fokus terhadap lembaga ini, terhadap institusi kita. Kita tahu, kita mau untuk meningkat. Kita ingin mengembangkan lembaga kita semuanya. Dukungan dari ibu bapak kepala madrasah sangat dan paling menentukan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar dan kualitas pendidikan kita di madrasah. Sehingga kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Nanti kepada peserta bisa membantu teman sejawat, guru-guru kita yang tidak sempat hadir dan ikut dalam kegiatan ini. Tetapi bantulah mereka, guru-guru yang pernah mengikuti dan bisa. Bantu saudara-saudara kita, guru-guru kita, kepala-kepala madrasah kita, berjadilah fasilitator untuk ini semua. Sehingga kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Kita hanya mampu berbicara tentang proses, berbicara tentang kualitas. Kualitas bisa tercapai jika proses berjalan dengan baik. Jangan pernah memimpikan kualitas atau output yang baik kalau proses berjalan tidak baik. Maka saya mohon kepada kita semua kepala madrasah menjadi satu keutuhan yang kompleks. Berikan dukungan kepada guru-guru kita. Yang keempat, guru-guru yang merupakan leading sektor dalam pembelajaran di kelas maupun di rumah. Kembangkan terus dan berinovasi terus. Biarlah kemudian menjadi titik amal jariah kita dari sebuah pengharapan yang maha besar. Pengharapan kita agar supaya ilmu ini bermanfaat. Maka ibu bapak guru, saya mengajak kepada kita semua, kedepankan niat yang ikhlas dalam proses belajar mengajar. Kalau keikhlasan yang dijadikan sebagai pilar utama, maka ilmu yang kita transfer itu kepada peserta didik kita, itu akan mudah dicerna, mudah dipahami, mudah untuk direspon oleh peserta didik. Karena ibu bapak guru mengajarnya dengan ikhlas. Ini senjata. Karena semua orang yang bekerja, kalau dia ikhlas, maka dia mendapatkan dua hal. Dia akan mendapatkan
kebahagiaannya di dunia, dan dia akan mendapatkan nilainya nanti di akhirat. Itu kalau kita mengajarnya dengan ikhlas. Jadikanlah ini sebagai sumber kita, ladang kita untuk menanam, untuk keperluan akhirat kita. Dan selalu kita berpikir positif. Ingat ibu bapak guruku yang saya cintai dan saya hormati. Kelak di kemudian hari, anak-anak kita ini yang tumbuh besar, nantinya akan selalu mendoakan kita. Karena inilah ladang bagi kita semua untuk memperbanyak ladang pahala untuk akhirat kita nanti. Yang akan selalu mengalir, yang akan selalu menemani kita ketika kita menghadap kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dikeluarkan energi spiritual itu yang harus dikeluarkan. Sehingga ketika proses pembelajaran itu selalu mengalir nilai-nilai keilahian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menilai dan mencatat itu adalah ladang emas bagi kita semuanya. Pun kepada kita, baik itu kru yang ada di Pendis, Pokjawas, kepala madrasah, semua yang berkepentingan, itu yang harus kita optimalkan dulu. Semangat spiritualitas kita yang kita munculkan, sehingga yang lain itu insya Allah akan mengalir dengan sendirinya. Yakinlah. Nah, selanjutnya ibu bapak guru, bahwa memang pada pembelajaran pelatihan kali ini kami menganggap ada beberapa kendala. Yang pertama, jaringan kita terkadang tidak terkonek. Sering mati lampu. Fasilitas bagi penyedia sangat terbatas. Saya mewakili seluruh kru panitia Pokjawas. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwa ini baru langkah awal. Selama masa liburan ini, kemungkinan besar kami akan membuka sesi lagi-lagi. Sesi kedua dengan varian yang berbeda. Varian-varian yang ada. Untuk lebih mengoptimalkan semangat dan kemampuan bagi guru-guru kita semuanya. Kami sudah menyiapkan untuk itu. Selanjutnya, tentu banyak hal kekurangan, kelemahan dari pertemuan ini. Tapi ini adalah upaya untuk saling membantu, saling memberikan sesuatu. Dan saya ingin berterima kasih kepada seluruh narasumber yang setiap hari, setiap malam berdiskusi dengan ruang-ruang berbeda demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan kita. Saya selalu memantau narasumber melakukan evaluasi sampai tengah malam. Itu semua dilakukan untuk kepentingan kita semua, bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Dan masih banyak guru-guru kita yang memiliki kemampuan yang hebat. Kemampuan itu nanti kita akan ambil. Kami akan menjadikan lagi sebagai narasumber untuk tahap selanjutnya. Saling bergantian, saling memberi, dan juga saling mengasah keilmuan yang kita miliki. Saya tentu atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai menyampaikan terima kasih yang begitu mendalam kepada semua pihak, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi tentu ke depan kita berharap situasi ini cepat berlalu, sehingga kita lebih energik dan lebih mengembangkan khasanah pengetahuan kita dengan melakukan inovasi dalam pembelajaran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, sehingga semoga apa yang kita lakukan sejak hari pertama sampai hari terakhir ini sebagai referensi yang kuat, dan biarlah menjadi tinta emas sebagai catatan pahala bagi kita semuanya.
Dan saya juga sudah menyampaikan lebih awal kepada teman-teman narasumber panitia bahwa akan ada nantinya tahapan kedua. Mungkin kita menggali dari narasumber lain, ataukah kemudian kita juga bisa melibatkan dari kabupaten kota lain untuk bisa bergabung dalam pelatihan kita. Bahkan saya juga sudah mulai memikirkan dan merencanakan, walaupun sudah kontak dengan narasumber lain, untuk pembelajaran virtual dengan beberapa, ada secara nasional maupun internasional. Itu kita sudah memikirkan semuanya. Ini bisa terlaksana jika dukungan ibu bapak sekalian dalam pencapaian kegiatan demi kepentingan madrasah kita bersama itu selalu mengalir dan kuat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam acara penutupan pembelajaran, pelatihan, pembelajaran virtual yang diselenggarakan oleh Seksi Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada teman-teman narasumber. Kami ambil dari beberapa madrasah, dukungan dari Pokjawas, moderator, host, kru Pendis, semuanya yang terlibat, kepala madrasah, wabil khusus, yang sudah memberikan support, dukungan kepesertaan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sekaligus melalui forum ini sebenarnya kami meminta untuk seluruh kepala madrasah bisa hadir dalam pertemuan ini. Tapi karena keterbatasan kapasiti, sehingga kami hanya mengundang kepala madrasah negeri. Oleh sebab itu, untuk seluruh kepala madrasah negeri, saya juga mengundang untuk pertemuan secara khusus, untuk memikirkan dan bersama-sama mengorganisasi apa yang harus dilakukan ke depannya. Insya Allah pada hari Selasa, lusa. Mohon ini menjadi catatan untuk dilaksanakan. Pukul 8.30 di ruangan saya. Saya menunggu kedatangan kepala madrasah negeri, baik MIN, MTSN, dan MAN se-Kabupaten Banggai. Kita bersama-sama untuk berpikir, memikirkan masa depan dan kelanjutan akses pendidikan kita. Karena bagaimanapun, ini adalah pilar utama dalam menyokong kegiatan selanjutnya. Al-afu minkum, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pelatihan pembelajaran secara virtual Pendis Kementerian Agama Kabupaten Banggai dengan resmi saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam yang telah memberikan sambutan, arahan, serta menutup acara ini secara resmi. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa memahami impian besar yang beliau banyak sampaikan tadi. Selanjutnya, mari kita mengaminkan doa yang akan diaminkan oleh Ustadz Hamidi. Sebenarnya beliau ingin bergabung bersama kita, namun karena terkendala jaringan, sehingga beliau tidak bisa bergabung bersama kita, sehingga beliau hanya bisa melalui telepon. Ya. Silakan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.